Salam untuk Bapak Ibu semua, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu? Dan semoga saja Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Satu informasi saya bagikan kepada Bapak Ibu dan tentunya adalah informasi yang memiliki harapan untuk kesejahteraan masa depan Bapak Ibu ya, yang dimana pensiunan PNS tahun 2025 dapat pesangon miliaran. Dan ini tanda tanya kita bersama Bapak Ibu, hanya saja belum ada kejelasan yang dalam arti masih skema baru Kemenpan RB dalam antisipasi ledakan pensiunan PNS pada tahun 2025. Jadi inilah skema Kemenpan RB serta antisipasi ledakan 2,5 juta pensiunan PNS di tahun depan. Ya. Jadi di sini kita beberapa penting untuk mengetahui bersama Bapak Ibu ya, dalam arti pesangon miliaran satu dan skema baru dari Menpan RB untuk antisipasi ledakan 2,5 juta pensiunan PNS untuk tahun depan. Oleh karena itu ikuti sampai selesai videonya, silahkan disimak Bapak Ibu, jangan di skip agar dapat memahami secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa support channel ini dengan cara sukai, bagikan, komen, serta subscribe. Dan yang paling penting aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap informasi yang saya salurkan dapat tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, langsung kita pada informasinya seperti apa. Dari klip pendidikan mengatakan beredar kabar pensiunan PNS tahun 2025 akan dapat pesangon hingga miliaran rupiah. Begini penjelasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, seperti apa penjelasannya Bapak Ibu? Mari kita simak bersama. Diberitakan keledakan pensiunan pegawai negeri sipil, yaitu PNS, diperkirakan terjadi pada tahun 2025 oleh karena pemerintah melakukan sejumlah antisipasi. Antisipasi seperti apa Bapak Ibu? Salah satu antisipasinya adalah dengan skema pensiunan dan pengelolaan adanya tunjangan pensiun. Itu menjadi perhatian utama pemerintah. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Eko Prasojo, yang menjelaskan pada tahun 2025 nanti diperkirakan ada sekitar 2,5 juta PNS yang pensiun. Menurut dengan jumlah sebesar itu, tunjangan pensiun yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 175 triliun. Jadi Bapak Eko menegaskan, jika hal tersebut tidak diantisipasi mulai sekarang, maka anggaran negara dikhawatirkan tekor. Sebab negara harus memberikan tunjangan dengan nilai sangat besar untuk orang yang tidak produktif lagi. Maka menurutnya skema pengelolaan iuran uang pensiunan PNS akan pemerintah perbaiki agar beban negara tidak berat. Di sini dapat kita bertanya bersama Bapak Ibu, seperti apa pengelolaan ataupun skema pemerintah dalam perbaiki iuran Bapak Ibu supaya tidak begitu terbeban kepada negara. Apakah dengan cara membayarkan gaji Bapak Ibu dengan pesangon ataupun fully funded Bapak Ibu ya? Selanjutnya, bahwa skema pengelolaan uang iuran pensiun akan kami perbaiki. Dengan begitu, beban negara tidak besar, diucap Bapak Tegas Eko. Juga guru besar Universitas Indonesia itu menambahkan untuk melakukan hal itu, pemerintah mengedepankan dua aspek dalam pembenahan pengelolaan iuran pensiun.
Pertama, terkait aspek kecukupan, yang dimana manfaat tunjangan pensiun yang diterima PNS harus cukup untuk kebutuhan mereka. Aspek kemampuan negara untuk membayarnya secara rutin. Jangan sampai cukup bagi pensiunnya, tetapi negara tidak sanggup menyediakan uang yukapnya. Berikutnya kedua, Eko menjelaskan aturan baru soal pensiun PNS yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan masalah pensiun tersebut masih dimatangkan, Bapak Ibu ya, masih dimatangkan dalam artinya di sini terkait skema pembayaran gaji pesangon itu masih belum jelas, namun di sini masih dalam rencana pemerintah. Berikutnya, adapun mengenai perpanjangan usia pensiun, Bapak Eko menegaskan hal itu belum diputuskan. Dan ia menegaskan kabar bahwa usia pensiun PNS yang struktural menjadi 58 tahun tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk soal pesangon pensiun hingga Rp 1,5 miliar juga tidak benar. Maka soal adanya pesangon pensiun sampai Rp 1,5 miliar itu juga tidak benar, Bapak Ibu ya. Ya, dalam arti bukan tidak akan terjadi, ya, cuman hanya saja pemerintah dalam proses perencanaan ataupun dalam memantangkan rencana ini, Bapak Ibu, manakah yang lebih baik dengan membayarkan gaji Bapak Ibu melalui pesangon ataupun fully funded, atau dengan sistem yang sudah berlaku. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu pemahaman tentang terkait pesangon, ya, agar Bapak Ibu dapat memahami dan menyimak, mengelola kabar ataupun informasi yang hoax ataupun yang relevan Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu informasinya yang dapat saya bagikan, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua terkait isu skema pesangon Bapak Ibu. Terima kasih dan sampai bertemu lagi bersama saya di video berikutnya yang selalu saya update kepada Bapak Ibu terkait informasi-informasi terbaru yang seputar dunia pendidikan. Terima kasih.